ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tes. Bagi santri-santri mohon untuk dirapikan dulu barisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali hadir mengikuti kajian bertepatan pada tanggal 12 November 2023 yang berjudul Sistem-Sistem Perekonomian Dunia dalam Pandangan Kacamata Islam. Ya. Yang dimana kita tahu semua bahwa ketika suatu sistem mengatur bagaimana perjalannya dunia ini, sistem yang bagus itu harus saling berkesinambungan satu sama lain, tidak ada cacat antara satu dengan yang lain. Dan sebagaimana kita tahu juga, berbagai sistem yang telah dibuat oleh manusia seperti kapitalis ataupun sosialis, pada satu aspek, minimal satu aspek, pasti ada kecacatan. Berlainan dengan sistem Islam yang dimana sistem Islam itu sendiri sempurna, tidak ada cacat satu sama lain, pengamannya pun banyak sekali. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kepada Ustaz Fatahillah kami persilakan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah. Puji bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di majelis ini, majelis rutin kita, yang mudah-mudahan Allah selalu bukakan fawaid dari kajian-kajian kita, Allah limpahkan rahmat dan juga Allah curahkan maghfirahnya kepada kita. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas sufah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimatullah, menasihati umat, menjelaskan kepada umat mana yang hak sebagai hak, mana yang batil sebagai batil. Yang mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai akhir hayat kita. Wa rahmatullah. Tema malam ini seperti yang muncul di layar, yaitu tentang sistem-sistem perekonomian dunia dalam kacamata Islam. Yang secara khusus memang kita berbicara tentang sesuatu yang barangkali kalau di pesantren tidak terlalu dikupas lebih jauh, hanya kenal sedikit-sedikit. Yang mudah-mudahan dengan kajian kita ini juga masih pengenalan juga, tidak sampai rinci. Yang kita berharap dari kajian kita ini kita punya gambaran cukup lengkap terkait tentang perekonomian dunia, bagaimana dia mempengaruhi setiap negara dan bagaimana kemudian kita kemudian merespon perekonomian tersebut. Baik, ikhwani fillah rahmatullah, sebagai muqaddimah
terkait materi kajian kita akan kaji sebenarnya 3 saja. Yang pertama tentang hakikat apa yang disebut sebagai sistem ekonomi, kemudian sistem ekonomi yang paling utama, yang paling banyak muncul di dunia kita, kemudian kita analisis berdasarkan dasar-dasar yang kita kenali dari Islam. Baik, untuk hakikat sistem ekonomi kita akan bicara tentang definisi sedikit namanya, kemudian tentang sudut pandang penilaian kita, kemudian tentang ekonomi utama ini yang sering disebut dengan ekonomi tradisional, kemudian pasar, lalu komen atau komando, kemudian mix atau campuran, kemudian analisis dari macam-macam sistem ekonomi ini. Kita lanjutkan terkait tentang apa itu yang disebut dengan sistem ekonomi. Ini jelas berbeda dengan kata-kata ekonomi. Kalau ekonomi itu kan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal sekecil-kecilnya, itu ekonomi. Tapi sistem itu kita berbicara tentang banyak unsur, banyak elemen, banyak lembaga yang saling terkait yang kemudian membentuk suatu peraturan, suatu lembaga besar yang teratur. Jadi kalau diringkaskan, sistem ekonomi ini adalah seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat. Apa itu perilaku masyarakat? Ada masyarakat yang jadi produsen, dia bikin pakaian, barangkali dia bikin sepeda, barangkali dia bikin makanan. Ada yang masyarakat konsumen, dia makan, dia beli. Kemudian ada pemerintah yang mengatur berapa banyak yang boleh dijual, berapa banyak kemudian yang boleh ditimbun misalnya, berapa harganya. Kemudian ada bank sebagai pihak yang kemudian mendanai kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Kemudian ada macam-macam lagi. Artinya perilaku masyarakat, artinya apa yang menjadi peran mereka di dalam sistem ekonomi, yaitu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang namanya kegiatan ekonomi itu kita bicara tentang kelompok yang memproduksi, ada kelompok yang mendistribusikan barang, jasa, ada yang kemudian kelompok konsumsi, beli, kemudian ada kelompok yang mau ambil untung dengan cara investasi. Yang kemudian dari banyak kegiatan ekonomi ini digabungkan sehingga membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis, yang tujuannya mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Apa itu kekacauan? Contoh misal tiba-tiba dolar naik jadi 30.000, ya, misalnya $1 jadi 30.000. Kira-kira bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya sangat berat sekali. Kita mau impor obat nggak bisa karena sangat mahal. Kita mau beli komputer dari luar negeri nggak bisa karena sangat mahal impornya. Tapi begitu juga kalau dolar jatuh, misalnya sekarang dolar 15.000, ya sekitar contoh sederhana. Kalau sekarang misalnya tiba-tiba dolar turun jadi 5.000, kita kesulitan ekspor. Kita mau mengekspor barang kita jadi mahal, orang tidak tertarik beli dengan dolar mereka. Akhirnya kita tidak mampu jual, kalau tidak mampu jual, kita tidak punya keuntungan, kalau tidak punya keuntungan, negara macet, tidak tumbuh. Nah, itu tidak bisa membiayai banyak hal. Baik, itu yang disebut dengan kekacauan ekonomi. Apalagi kalau bicara tentang krisis ekonomi, tiba-tiba banyak pengangguran, itu rata-rata karena ada bagian dari ekonomi, dari sistem ekonomi ini yang kemudian terkena korupsi atau barangkali terkena kekacauan sehingga kemudian mempengaruhi seluruh masyarakat itu. Nah, ini yang disebut sistem ekonomi. Jadi gabungan dari seluruh gerak masyarakat agar mereka terhindar dari kekacauan ekonomi itu. Ini yang disebut sistem ekonomi. Saya lanjutkan. Nah, dalam menilai suatu sistem ekonomi itu secara filosofis ini biasanya dinilai dari 2 hal saja. Yang pertama peran pemerintah, yang kedua tentang keadilan atau kesetaraan ekonomi. Jadi nanti dinilai apakah sistem ekonomi ini itu banyak dilakukan oleh pemerintah, yang memproduksi pemerintah, yang jual pemerintah. Nah, itu nanti yang ambil keuntungan pemerintah.
ataukah dikuasai oleh swasta yang jual pabrik ini, yang produksi pabrik ini, sementara kita yang jadi pembelinya. Kemudian yang kedua dari poin kesetaraan ekonomi masyarakat. Apakah keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari sistem ekonomi tersebut itu nanti disebarkan ke seluruh masyarakat atau tidak? Ya, contoh begini, kalau di Korea Utara itu kan komunis ya. Sistemnya dia seluruh usaha perekonomian itu dikuasai negara, pabriknya dikuasai negara. Kemudian pegawainya itu ditetapkan oleh negara. Siapa yang memimpin ditetapkan oleh negara. Nanti hasilnya juga dibagi-bagi sesuai dengan ketetapan negara. Kayak BUMN. Ya, ini BUMN raksasa. Nggak ada BUMS sama sekali, nggak ada swastanya di situ. Nggak boleh ada swasta, semuanya negara. Nah, ini kan berarti semuanya dimonopoli oleh negara. Karena dimonopoli oleh negara, akhirnya ada kecenderungan masyarakatnya jadi malas. Ya, kenapa? Buat apa saya capek-capek kerja? Buat apa saya capek-capek mencipta? Buat apa saya capek-capek kemudian menghasilkan karya tulis kalau bayarannya sama dengan tukang biasa? Kalau bayarannya sama dengan pengangguran, mendingan saya nganggur juga, toh dijamin negara. Itu. Ini dilihat dari dominasi pemerintah. Atau sebaliknya kalau pemerintahnya tidak terlibat, ya terlibatnya sedikit-sedikit saja, hanya mengatur kecil-kecilan, sehingga kemudian seluruh ekonomi nyaris dikuasai oleh orang-orang tertentu, masyarakat tertentu atau bos-bos tertentu. Nah, ini mengukurnya begitu. Kemudian dari segi kesetaraan, kalau kesetaraan berarti apakah hasil ekonomi tadi tersebar, semua orang dapat, atau yang usaha dia dapat, yang nggak usaha malas-malasan dia tidak dapat. Nah itu, jadi tarik ulurnya di situ. Nah ini yang kemudian nanti memunculkan sistem yang kapitalis atau sosialis. Kalau kapitalis itu berarti negara sudah terserah kamu, atau sosialis, sudah sini saya urus, kamu nggak usah kerja. Itu sosialis, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi kita mengukur sistem-sistem ekonomi itu rata-rata ini tadi. Seberapa besar pemerintah itu berperan, seberapa adil hasil ekonomi itu disebarkan di seluruh masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke dalam inti kajian. Jadi sistem ekonomi yang paling dasar di dunia ini itu ada 4 saja sebenarnya. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi yang disebut ekonomi command itu komando, artinya semuanya dikomando oleh negara. Kemudian ada sistem ekonomi pasar, artinya apa? Yang berkuasa adalah pasar, bukan negara. Yang terakhir sistem ekonomi campuran, artinya mencoba menyeimbangkan antara sistem yang kedua yaitu sistem komando dengan sistem pasar tadi. Jadi saya mundur sedikit. Ini ya. Jadi sistem ekonomi utama ada yang tradisional, ada yang pasar, ada yang komando, ada yang campuran. Yang kemudian nanti menurunkan macam-macam. Ada yang menurunkan model sosialisme, ada yang komunisme, ada yang memunculkan sistem liberal, ada yang memunculkan sistem kapitalisme, ada juga yang di Indonesia memunculkan sistem kerakyatan, sistem Pancasila, macam-macam. Nah ini, tapi intinya kepada 4 hal ini. Sistem ekonomi tradisional, atau pasar, atau komando, atau campuran. Nah nanti kita juga akan lihat sistem ekonomi Islam masuk yang mana kira-kira. Apakah masuk salah satu dari yang 4 ini, atau di luar yang 4 ini. Baik, kembali kita melihat ke sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini, ya sesuai dengan namanya, itu berdasarkan tradisi. Jadi sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem yang paling konvensional. Jadi disebut konvensi itu berarti dia mempertahankan warisan budayanya. Misal dulu di wilayah pesisir misalnya, itu kalau mau beli beras mereka tidak pakai uang,
mereka melaut bawa ikan, lalu dibawa ke petani, saya punya ikan sekian, saya butuh beras sekian, ditukar, barter. Ya. Yang bisa kita lihat, elemen utamanya itu yang pertama menghargai tradisi. Jadi karena menghargai tradisi, maka model kerjanya juga tidak berkembang. Contoh misalnya bertani itu pakai sapi misalnya. Maka ketika ada traktor, mereka anti, enggak, dulu orang tua kami pakai sapi, kami enggak mau pakai traktor. Atau misalnya ada nelayan yang dulunya nangkap pakai jaring kecil. Ketika kemudian diberi alat yang lebih canggih, enggak, ini menyalahi tradisi kami. Nah itu kenapa tradisional tadi. Kemudian yang kedua, elemen utamanya minim limbah. Kenapa minim limbah? Ya karena langsung ditukarkan, tidak perlu kemudian ada pengolahan dulu, ya langsung ditukarkan. Saya punya ikan, Anda punya beras, tukar. Saya punya ikan, Anda punya gula, tukar. Nah itu, sehingga tidak menghasilkan sampah sama sekali karena langsung ditukar. Kemudian modal atau kapital dalam sistem ini itu sangat sederhana. Yang pertama tenaga manusia, orang yang bertani misalnya dia nyanggul, ya gitu. Nelayan berarti dia harus melaut, tenaganya. Yang kedua menggunakan hasil alam, dia ketemu di kebunnya daun pisang, dipangkas semua lalu kemudian dijual di pasar. Nah itu kan dia tidak banyak kerja, tinggal ambil saja. Atau kalau kemudian dia butuh apa saja itu tersedia di kebunnya atau di sawahnya, sehingga tidak diperlukan investasi di situ, tidak perlu ada investor yang memasukkan dananya di situ karena semuanya tradisional. Yang tujuannya habis baterai pakai yang itu barangkali Enggak, ini oh itu. Yang tujuannya tentu saja sederhana, yaitu hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan mencari keuntungan, apalagi sampai menumpuk keuntungan. Adapun pemerintah, fungsinya cuma menjaga ketertiban, supaya tidak orang gegeran antara penjual dengan penjual, petani dengan nelayan. Jadi diatur oleh pemerintah seperti itu. Kemudian dari segi produksi, ya, misalnya petani memproduksi beras, itu sifatnya sederhana, tidak pakai pabrik, tidak pakai macam-macam. Begitu juga cara kerjanya tanpa struktur kerja, dalam artian tidak ada yang namanya ini direkturnya, ini manajernya, ini kemudian supervisornya, nggak pakai begitu sudah. Ayo kerja gotong royong, nanti hasilnya dibagi rata. Nah itu sederhana. Kemudian tanpa fasilitas atau sarana teknologi modern, semuanya manual. Kemudian unit ekonomi memiliki peran khusus dan hubungan erat, artinya yang biasa penghasil beras, ya dia punya peran khusus, juragan beras di desa itu. Yang misalnya jualan singkong, juragan singkong dikenal. Yang misalnya penghasil buah-buahan, juragan buah-buahan, punya peran di situ yang kemudian nanti terhubung dengan yang lain. Dan sangat erat, sebab apa? Kenal, semuanya kenal, satu desa kenal. Dan ini makanya kemudian disebut sistem ekonomi yang banyak dijumpa di pedesaan. Kalau di kota, yang ada Indomaret, Alfamaret. Baik, saya lanjutkan. Nah, sistem ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya, dia hanya memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk gaya ataupun foya-foya. Tidak ada yang ceritanya kemudian mau beli Ferrari misalnya di pedesaan. Buat apa? Yang penting hidup senang, selesai sudah, sederhana. Nah, itu. Kemudian hubungan yang akrab. Saking akrabnya muncul masalah. Banyak orang utang. Nah, itu. Datang ke toko, nanti ya kalau gajian saya bayar. Karena sudah kenal rumahnya di depan rumah, santai. Akhirnya muncul masalah-masalah kecil seperti itu. Ya. Kemudian minim kecurangan atau monopoli atau persaingan tidak sehat. Sebab apa? Ya kenal semua. Ini keluarga saya, ini satu desa, ini tetangga saya. Tidak ada kemudian iri hati yang kemudian sampai menimbulkan kecurangan. Itu dipedesankan begitu. Kemudian rendahnya kesenjangan ekonomi. Orang tidak iri dengan tetangganya. Sebab apa? Tidak terlalu jauh.
Saya bekerja jadi nelayan, dia petani, ya kurang lebih lah ekonominya. Tidak sampai menjulang ini konglomerat, ini kiri, enggak. Dekat-dekat saja. Kemudian kelebihannya pemerintah tidak turut campur, hanya ngawasi saja supaya tertib. Adapun kekurangannya, nah ini kualitas ataupun kuantitas produksinya itu sulit diprediksi. Kalau pas lagi sukses, panennya sukses. Kalau pas lagi gagal, satu desa nggak makan. Begitu. Dan bisa diprediksi. Beda dengan negara. Kalau negara model kayak begitu, nah, bahaya kan. Gitu. Baik, kemudian kekurangan yang lain, efektivitas kerjanya rendah. Sebab apa? Masih manual. Tidak efektif. Kalau tidak efektif, berarti orang-orangnya juga tidak sejahtera. Gitu. Sebab biasanya kalau satu usaha itu efektif, otomatis pelakunya itu keluar modal sedikit tapi hasilnya besar, berarti sejahtera. Kemudian pertumbuhan sangat lambat, sebab apa? Tidak ada inovasi. Kalau dulu pakai beras IRPB 5 misalnya, sampai 20 tahun kemudian tetap IRPB 5, nggak pakai beras Jepang misalnya, ataupun barangkali beras India misalnya. Tidak ada inovasi sama sekali, tidak berkembang. Nah ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Jadi kita bisa melihat desa-desa tahun 2023 misalnya dibanding 50 tahun yang lalu, ya kurang lebih. Orang masih ngontel juga, orang masih utang juga, nah itu. Tidak ada perubahan besar. Ini sistem ekonomi tradisional. Baik, sekarang kita lanjut kepada sistem ekonomi yang lebih besar lagi, yang disebut dengan sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini ciri khasnya ekonominya dikuasai oleh negara. Jadi terpusat dan didominasi oleh negara. Perusahaan minyaknya milik negara, listriknya milik negara, perusahaan kainnya milik negara, perusahaan aspalnya milik negara, sampai kertas apa semuanya milik negara. Kemudian pemerintah menguasai sumber daya paling berharga, minyak, ya, air, listrik, emas, semuanya dikuasai negara. Sementara rakyat mengelola sumber daya lainnya yang tidak terlalu penting. Barangkali mungkin sekedar karet, barangkali mungkin sekedar singkong. Nah itu. Minyak enggak. Kemudian pemerintah mengendalikan sebagian besar sistem. Dalam artian sistem ini dirancang oleh pemerintah. Kita nanti target 5 tahun ke depan ekonomi harus sekian persen. Begini-begini lalu dirancang, dikembangkan yang mana, sekolahnya harus apa, SMK-nya harus berkembang di mana. Nah itu pemerintah yang membuat desainnya. Ya. Kemudian pemerintah terlibat dalam seluruh proses produksi. Dari mulai pengadaan pabriknya, bahannya, dijualnya kemana, ekspornya kemana, semuanya ditangani pemerintah. Nah, itu. Rakyatnya nggak perlu repot-repot mikirkan. Pemerintah yang kemudian mendesain mau kemana. Nah, model Cina itu kayak begini. Seluruh kekayaan alamnya dikuasai oleh negara. Yang ngerjakan rakyatnya diekspor ke Indonesia. Barang-barang mereka itu. Dan itu. Kemudian berpotensi dalam pemerataan pembangunan, tapi tergantung pemerintahannya. Kalau pemerintahannya bagus, seluruh keuntungan negara tadi dibagikan rata. Semua orang gratis, tidak perlu bayar rumah sakit. Semua orang gratis, sekolah bebas, sampai S berapapun silakan. Makan dijamin, ada dikasih beras gratis, pakaian gratis. Nah, itu. Pemerataannya ada. Itu kalau pemerintahannya bagus. Tapi kalau pemerintahannya korup, kayak apa? Vietnam Utara, Korea Utara itu yang kaya presidennya, menteri-menterinya. Sementara yang di pinggir-pinggir makan tikus, makan itu ada. Kenapa? Karena tidak sampai pemerataan ke situ. Nah, makanya kemudian di sini sistem ekonomi ini itu banyak diadopsi oleh negara-negara komunis seperti Korea Utara, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Kuba. Itu seluruh sumber daya alamnya dikuasai oleh negara, didominasi oleh negara. Baik, kita lihat kelebihannya. Ada kelebihan dia, tentu saja ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama, negara mudah mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi. Kenapa? Ya pabriknya milik negara semua. Gitu. Terkontrol jelas. Kemudian mudah dalam pengawasan dan pengendalian harga barang. Tidak mungkin ada orang kemudian menimbun barang supaya harganya naik, nggak bisa. Sebab apa? Semua gudang milik pemerintah. Kan nggak mungkin kemudian mengatur harga, curang itu nggak bisa. Ya.
Kemudian mudah mengatasi permasalahan ekonomi. Pengangguran gampang disingkirkan. Kamu kurang nggak kerja, ayo ke pabrik kurang. Nah, pabrik negara. Ya. Kemiskinan mudah ditangani. Ya meskipun nggak sampai kaya-kaya banget, tapi sekedar untuk hidup normal itu bisa. Inflasi terjaga, tidak sampai kemudian naik turun dolarnya. Nah. Kemudian mudah menjaga stabilitas ekonomi sesuai desain. Artinya kalau negara merencanakan kita nanti ingin jadi superpower ekonomi nomor 5 dunia, maka yang harus ditempuh ini dalam waktu 5 tahun ini. Nah, itu dijalankan semua. Itu Cina begitu. Dulu Cina ranking 50, sekarang sudah ranking 2 di belakang Amerika. Kok bisa begitu? Nah itu tadi, karena kontrol sistem ekonomi komando ini betul-betul dilakukan oleh mereka. Gitu. Baik. Kemudian pemerataan yang lebih baik, itu tadi minim kesenjangan, karena apa? Yang kaya nggak terlalu kaya, yang miskin nggak miskin amat. Artinya masih bisa makan normal, masih bisa sekolah. Gitu. Ya. Kemudian lebih tahan krisis ekonomi. Kenapa lebih tahan? Ya karena orang tidak bersaing di situ. Semuanya kan dikuasai negara. Adapun kekurangannya, ini dia. Yang pertama, hak individu tidak diakui. Artinya apa? Tidak ada orang kaya raya banget. Tidak ada orang kemudian bisa beli Alphard atau Ferrari. Nggak bisa. Sebab apa? Ini mobil negara. Nah, itu repot itu. Ini rumah negara. Tanahnya tanah negara. Anda tidak punya apa-apa. Anda cuma hidup di sini. Kami jamin, tetapi Anda tak punya apa-apa. Jadi orang yang kemudian membuat karya tulis, bikin konten misalnya, itu dianggap punya negara semua. Termasuk itu. Kemudian pertumbuhan ekonominya cenderung lambat. Kenapa cenderung lambat? Ya karena kalau semuanya dijamin oleh negara, masyarakatnya akhirnya malas. Ngapain saya kerja keras? Makanan disiapkan negara, pakaian disiapkan negara, sekolahnya disiapkan negara. Kenapa saya harus susah payah? Udah duduk saja di rumah, ikuti negara, selesai. Akhirnya negaranya meskipun ekonominya maju, tetapi orang-orangnya pikirannya cenderung itu stagnan, tidak kreatif. Nah, itu yang kita lihat di negara-negara komunis rata-rata begitu, tidak ada terobosan besar. Beda dengan negara-negara yang kapitalis, yang menciptakan Android pertama kali siapa? Yang menciptakan komputer siapa? Yang kemudian meluncurkan roket ya, untuk memasang satelit-satelit itu siapa? Orang-orang yang didanai oleh swasta, bukan negara. Nah, ini yang perbedaan. Nanti kita akan bandingkan. Kemudian sangat tergantung pada kualitas pemerintahan. Kalau pemerintahnya baik, seperti tadi saya sebutkan, maka masyarakat juga terangkat. Tapi kalau kualitas pemerintahannya jelek, mengambil keuntungan sendiri, tidak peduli pada masyarakatnya, ya sudah, yang muncul kerja rodi. Masyarakatnya diperas, pemimpin-pemimpinnya kaya raya, terjamin. Tapi rakyatnya itu tadi sangat miskin, seperti yang di Korea Utara. Ya. Baik. Nah, yang masuk dalam sistem ekonomi komando ini, salah satunya adalah sistem ekonomi sosialis. Ya, saya ringkas saja supaya cepat. Jadi, sistem ekonomi sosialis ini dianut oleh beberapa negara. Contoh, kalau dulu Irak misalnya, Irak itu menguasai kebanyakan sumber daya alamnya, tetapi dijamin seluruh masyarakat dijamin, makannya dijamin, apa segala macam dijamin. Itu. Sama juga misalnya Libya itu juga sistemnya sosialis, tapi bukan mengikuti komunis dari Karl Marx, enggak. Dia sosialis ala Islam, kita katakan begitu. Jadi dia kuasai seluruh sumber daya alam itu untuk kepentingan masyarakat. Makanya kemudian kalau di sana sekolah gratis, rumah sakitnya gratis, gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi sistem ekonomi komando, karena merupakan pengembangan sedikit dari sistem tersebut. Intinya pemerintah itu memang menguasai sumber daya alam, ya, semuanya. Tinggal kemudian masyarakat itu diminta untuk bekerja, itu saja.
Baik, saya lanjutkan. Yang bertentangan dengan sistem ekonomi komando itu namanya sistem ekonomi pasar, market ekonomi namanya. Jadi sistem ekonomi pasar ini lawannya. Jadi kalau tadi ada sistem komando yang kemudian menghasilkan sistem sosialis ataupun komunis, nah ini muncul sistem pasar. Nah, pasar nanti mengeluarkan sistem kapitalis dan juga liberalis. Nah, itu. Jadi lawannya. Komando lawan pasar. Nah, ekonomi pasar ini identik dengan pasar bebas. Artinya semua barang bisa masuk. Siapapun yang mau jual silakan, tidak dihambat oleh negara. Nah, dalam sistem ini organisasi yang dijalankan oleh masyarakat yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan. Bagaimana pasokan dihasilkan hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Artinya apa? Ya tergantung selera pasar. Jadi misalnya kalau di Indonesia ya butuh nasi misalnya, beras misalnya. Oh berarti impor. Atau kita mengadakan sendiri, kalau tidak cukup impor sudah. Kalau kemudian ternyata mereka pindah tidak lagi makan beras, ganti makan apa? Mungkin gandum. Ya. Akhirnya petani juga berubah mengikuti. Sekarang butuh gandum, kita tanam gandum semua. Nah itu sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Atau misalnya kalau dalam bentuk yang berbeda lagi ya, misal dulu orang butuh mall misalnya, tumbuh di mana-mana mall. Tapi begitu kemudian orang sekarang online semua, belanjanya online semua, mall tutup semua. Orang pindah ke online. Nah itu pasar bebas itu seperti itu. Apapun yang diinginkan konsumen, dia sediakan. Apapun yang kemudian dicari oleh konsumen, harganya naik. Yang tidak disukai, jadi murah. Nah itu. Kenapa? Karena tidak disukai orang. Karena tidak lagi laku. Ini. Jadi diserahkan kepada pasar. Apakah pasar itu kemudian membutuhkan sesuatu, maka itu dipenuhi. Pemerintah tidak peduli. Nah itu. Pemerintah cuma ngawasi, jangan sampai terjadi monopoli. Udah, itu saja. Jadi, secara faktual, sistem ekonomi pasar bebas ini itu tidak ada satupun di dunia yang menerapkannya secara penuh. Kenapa? Sangat berbahaya. Coba misalnya begini, Indonesia ini punya pertanian, ya beras, begitu. Yang kemudian kalau pasarnya dibuka, tidak diproteksi, beras manapun boleh masuk. Thailand bisa memasukkan berasnya, harganya lebih murah dari kita. Kalau lebih murah, bagaimana kira-kira petani di Indonesia? Bangkrut, mati semua, impor semua. Gula di Indonesia harganya taruh misalnya sekilo 15.000. Cina mampu 13.500 masuk ke sini. Kira-kira bagaimana petani gula? Mati. Nah itu bahayanya ekonomi pasar itu. Makanya kemudian pemerintah ini kalau di Indonesia masih dihadang, nggak sampai seperti itu. Tapi ada gejala undang-undangnya mau memperbolehkan. Nah, itu. Kalau diperbolehkan, waduh, kita saingan habis-habisan, mati kita. Sebab apa? Indonesia itu negara kecil dari segi ekonominya. Kalau diserbu oleh produk-produk murah dari Cina, dari mana saja, nggak mampu bertahan. Lama-lama jadi KTP Cina juga gitu sih. Dikuasai mereka. Baik, saya lanjutkan. Keuntungan terbesar dari sistem ekonomi pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Artinya pemerintah tidak turut campur. Terserah mau curang mau enggak gitu, mau haram mau enggak ngurus. Kalau itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya silakan jual. Nah itu. Ya. Kemudian hal ini ya mengurangi dominasi pemerintah, tetapi ada untungnya. Untungnya apa? Inovasinya cepat. Gitu. Jadi kalau masyarakat lagi tren butuh ini, langsung masyarakat pasarnya berubah, cepat berubah. Gitu. Dan ini tetapi juga ada resikonya. Para usahawan, pebisnis itu dia harus cerdas. Kalau kemudian melihat pasar berubah, dia tetap menjual barang yang lama, mati dia. Beda dengan kalau misalnya di pasar sistem ekonomi yang di komando tadi, itu tidak akan banyak inovasi sehingga negara santai saja. Ada kebutuhan sedikit ya direspon santai. Tapi kalau di pasar bebas, orang butuh apapun harus dipenuhi, maka pengusaha juga begitu. Dulu misalnya orang, sekitar contoh ya, kamera gitu ya. Dulu orang pakai kamera biasa gitu. Orang jual kamera, orang jual slide-nya. Tapi sekarang orang tidak lagi pakai kamera itu, berubah ke HP. Akhirnya kamera-kamera tadi nggak laku semua. Nah kalau pengusahanya nggak cerdas, bangkrut perusahaannya, nggak ada yang beli.
Termasuk ini nanti suatu ketika ada teknologi yang lebih baru masuk ke Indonesia, lalu kemudian orang butuh, tidak laku. Perusahaan HP bagaimana? Bangkrut juga. Nah itu kecepatannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang termasuk dalam sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi liberal. Jadi sudah saya singgung, ya, yang mana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mau produksi silakan, mau jadi konsumen silakan, mau jadi investornya silakan, jadi banknya silakan, tidak dibatasi. Akhirnya bersaing. Nah, itu. Nah, kalau dalam persaingan usaha itu biasanya yang modalnya besar dia yang menang. Nah, itu. Nah, kalau ini sudah menang, yang kecil ini dimakan semua habis. Akhirnya kalau sudah tinggal satu, jadi monopoli. Kalau sudah jadi monopoli, perusahaannya seenaknya saja menaikkan harga barang. Nah, itu akhirnya merugikan masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah itu ya terserah kamu, barang-barang kamu jual, kamu kasih harga berapa terserah. Nah kalau sudah seperti ekonomi liberal seperti ini yang didolimi, ya, kalau kita katakan dengan bahasa dolim, itu masyarakat. Ya. Karena itu kemudian sistem ekonomi yang liberal ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Artinya apa? Berdasarkan modal, berdasarkan keuntungan. Baik, jadi sistem ekonomi liberal ini lebih mengutamakan keuntungan. Sehingga pengusaha karena berbasis keuntungan, maka dia akan melihat mana yang sedang laku. Dulu orang rame-rame beli es kepal Milo, tahu ya? Orang akhirnya, wah, sama-sama jualan es kepal Milo. 2 bulan ganti trennya. Sekarang muncul boba. Orang jualan boba semua. Gitu. Begitu sudah mulai rame, orang sudah bosan, muncul lagi es teh, Thai tea misalnya. Orang yang jualan itu semua, nah, itu pengusahanya begitu, mengikuti selera pasar. Makanya kemudian kalau tidak cepat, ya sudah, bangkrut dia. Baik, ini yang disebut sebagai sistem ekonomi liberal. Ya, keuntungannya untuk ekonomi liberal itu, dia mudah meningkatkan atau menumbuhkan produktivitas, kualitasnya terjaga. Kemudian pengusaha dapat meningkatkan jiwa kreativitasnya, inovasinya yang terus-menerus. Kemudian bisa berfokus pada keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Karena itu kemudian kita bisa melihat para konglomerat itu tidak ada ceritanya kemudian semakin turun kekayaan, tapi justru semakin membesar. Kenapa? Karena dia bisa fokus. Modal besar, beli murah, dijual mahal. Nah itu keuntungan berlipat-lipat. Kemudian sistem ekonomi liberal itu selalu memprioritaskan kepada keuntungan. Tidak ada urusan kamu jadi miskin, bangkrut, tidak peduli. Yang penting saya kaya. Nah, itu. Jadi sistem ini sistem yang kejam. Tidak peduli orang yang beli itu kere, tidak. Yang penting saya kaya. Kamu kere gara-gara kamu malas. Itu selalu begitu. Saya kaya gara-gara saya rajin. Jadi sifatnya seperti korun. Itu merasa dirinya paling hebat. Nah, itu yang terjadi kalau di sistem ekonomi liberal ini. Baik, kekurangannya, kalau sistem ekonomi liberal, tadi sudah saya singgung, mampu menciptakan monopoli usaha. Sehingga akhirnya terjadi kesenjangan sosial. Yang kaya membuat usaha besar, barangnya murah, kualitasnya bagus. Yang miskin atau yang pas-pasan, membuat usaha, ya pas-pasan juga. Akhirnya barangnya jelek, kualitas jelek, tidak laku. Sehingga akhirnya dimonopoli oleh yang besar tadi. Kemudian persaingan usaha menjadi tidak sehat. Sebab apa? Yang penting saya untung, mau dijegal tidak masalah. Kemudian ketidakstabilan dalam bidang perekonomian. Nah ini sering terjadi karena apa? Karena orang-orang yang hidup dalam sistem ekonomi liberal ini, itu tujuannya kapan saya bisa nyari untung. Nah, contoh misalnya krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, itu kan gara-gara ada orang rakus. Dia pengen menghancurkan Indonesia dengan cara membeli dolar. Dia punya cadangan terus dibeli semua dolarnya. Nah, ketika dolar habis dibeli, dolar langka. Sementara yang butuh banyak. Perusahaan-perusahaan itu pengen membeli obat, pengen membeli bahan baku dari luar negeri. Tidak ada dolarnya. Akhirnya dolar naik. Ketika dolar naik, rupiah tentu saja jatuh. Nah itu, tidak ada harganya. Akhirnya ketika mereka ekspor-impor itu menjadi kesulitan. Tapi begitu sudah beberapa bulan naik dolar itu, ini yang tadi memborong seluruh dolar, dia jual seluruh dolarnya.
dia beli dengan harga 1.800, dia jual dengan harga 8.000 per dolar. Berapa kira-kira keuntungannya? 5 kali lipat. Bukan riba, jual beli, cuma dengan cara menimbun. Nah itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Kacau. Nah ini yang sering terjadi. Akhirnya krisis, kolaps Indonesia itu gara-gara liberal begini. Baik. Nah, karena belajar dari sistem-sistem yang berbahaya seperti ini, ekstrim kanan yaitu memperbolehkan pasar seenaknya, atau ekstrim kiri mengekang seluruh kemampuan masyarakat dikuasai oleh negara, akhirnya muncul kesadaran dari para ekonom dunia, ini sepertinya harus digabungkan. Sebab apa? Kapitalis, ya, sistem pasar itu ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Inovasinya cepat, produksinya bagus, begitu. Orang menjadi bersemangat untuk bisnis, gitu ya. Tapi punya kelemahan apa? Tidak peduli orang lain, ya kan? Nah, sementara negara itu tidak hanya bicara tentang orang kaya saja, orang miskin juga perlu diperhatikan. Kalau semuanya orang miskin mati semua, yang kaya pun tidak punya penghasilan juga kan, jadi harus dipertahankan juga itu. Karena apa? Ekonomi itu terkait antara kaya dan miskin, bukan kaya saja, kaya miskin juga. Nah itu. Oke, kemudian sistem sosialis atau sistem ekonomi komando tadi itu kan menguasai seluruh sumber daya alam di bawah satu negara yang punya kelebihan yaitu terkontrol, tidak mudah krisis. Gitu. Akhirnya dicoba dipadukan menjadi sistem baru namanya sistem ekonomi campuran. Nah kita akan lihat di sini. Ya. Jadi sistem yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran atau disebut juga mixed economy atau dual economy. Karena apa? Mengkombinasikan antara ekonomi pasar dengan ekonomi komando tadi. Nah, itu. Hasilnya bagaimana? Jadi pemerintah dan pasar bekerja sama mengelola sumber daya yang ada. Yang sangat penting pemerintah, Pertamina, ya, PLN, PDAM itu kan sangat penting. Itu tidak diizinkan dikuasai oleh swasta. Sebab apa? Kalau dikuasai swasta, harganya gila-gilaan. Ini aja dikuasai negara gila-gilaan, kan gitu. Apalagi swasta, ugal-ugalan betul gitu. Kemudian pemerintah di sisi lain mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Artinya perusahaan mobil itu kan punya teknologinya, silakan bikin mobil di Indonesia. Perusahaan motor silakan bikin motor, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak seluruh jalanan macet. Nah, ini kan merugikan masyarakat semuanya. Nah, makanya kemudian ada kontrol. Yaitu pajak yang tadi tinggikan, macam-macam. Baik, jadi dicoba digabungkan ya, antara sistem komando dengan sistem pasar ini menjadi sistem ekonomi campuran. Kemudian pemerintah punya peran memberi batasan, bahkan bisa melakukan intervensi. Ya, barangkali pernah memantau kalau di koran itu dolar sedang naik misalnya. Apa yang dilakukan oleh negara supaya dolar itu tidak terlalu tinggi? Dia mengintervensi pasar. Caranya bagaimana? Pemerintah melepaskan devisa negaranya supaya dolar itu turun. Jadi cadangan devisa, cadangan kekayaan negara itu digelontorkan kepada bank-bank. Ini saya kasih pinjaman, saya kasih pinjaman. Nah itu supaya apa? Supaya mereka bisa membeli dolar. Nah kalau bisa membeli dolar, berarti kan dolar dianggap murah sehingga turun harganya. Nah itu. Nanti kalau sudah terlalu turun, pemerintah memborong devisanya tadi. Sini saya beli lagi. Akhirnya dolar naik lagi. Nah itu. Sistem seperti ini berarti ada intervensi dari negara sehingga mengontrol dolar itu naik turunnya tidak santai. Nah itu. Ya. Kemudian pemerintah membuat perencanaan termasuk juga peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Merencanakan misalnya pasar digital bagaimana. Contoh kemarin misalnya TikTok itu kena peraturan. Jadi awalnya semua orang jualan di Shopee, di Tokopedia begitu ya. Tapi ternyata di TikTok itu mereka bisa live gratis ongkos kirim. Akhirnya orang pindah ke TikTok semua karena laris. Nah begitu laris, pedagang-pedagang yang nggak bisa nge-live karena nggak punya paket data 24 jam, ya nggak bisa dapat keuntungan. Akhirnya apa? Dimonopoli oleh pedagang-pedagang besar saja yang bisa online tiap hari. Akhirnya pemerintah dikomplain, ini bagaimana pasarnya dimonopoli orang, dimonopoli TikTok, yang di Shopee nggak bisa jualan, Tokopedia nggak bisa jualan. Akhirnya bagaimana? Di stop oleh pemerintah, diintervensi. TikTok nggak boleh jualan, tutup. Kalau enggak kami tutup seluruh websitenya.
nyerah akhirnya TikTok. Ya sudah, kami tidak jualan, normal kembali pasar. Nah itu intervensi begitu. Jadi ketika muncul monopoli yang kemudian merugikan banyak orang, dapat laporan, dihentikan oleh pemerintah. Nah ini. Baik. Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Itu tadi. Ketika kemudian didominasi, di stop. Baik. Saya lanjutkan. Ekonomi campuran juga pasarnya akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Mana yang kemudian dibutuhkan, ya tetap ya seperti di sistem ekonomi pasar. Tetapi pemerintah dari sisi yang lain menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ini ada kolaborasi. Maka kemudian kita lihat Indonesia ini, kalau kita lihat ini berarti ikut sistem apa? Ekonomi campuran. Jadi tidak loss seperti Amerika, bebas silakan Anda mau jual apa saja, baik yang biasa-biasa sampai yang nyerempet-nyerempet ilegal. Di Indonesia tidak bisa begitu, dibatasi oleh pemerintah. Nah, tetapi juga pemerintah punya regulasi, punya aturan-aturan, sehingga kemudian tidak memunculkan monopoli, tidak memunculkan kecurangan, tidak memunculkan spionase dalam bisnis, macam-macam. Baik, saya lanjutkan. Kita ringkas. Ya. Dari sistem ekonomi campuran, bukan berarti kemudian lalu menjadi sistem yang ideal. Tetap ada permasalahan juga. Jadi di negara-negara yang menggunakan sistem ini, itu juga masih ada inflasi, pengangguran, ya, pemerataan itu juga sulit. Kenapa sulit? Ya karena itu tadi, ada swasta yang kuat, ya, perusahaan-perusahaan yang dominan, sehingga kemudian kekayaan masyarakat ini tidak bisa kemudian dialirkan kepada semua orang. Dan ini kita bisa lihat di Indonesia misalnya, kalau yang di pusat-pusat ibu kota itu kan rata-rata ya rumah bagus, ya makanan bagus, listrik oke, terus kemudian internetnya bagus. Tapi coba bayangkan yang di pelosok-pelosok, nggak rata kan? Nah, itu. Yang di sana bisa menggunakan ujian pakai komputer, di situ jangan komputer, sinyal aja nggak ada, listrik aja nggak ada. Nah ini tidak rata. Jadi masih kesulitan memang. Karena apa? Pemerataan itu diserahkan sebagian kepada pemerintah yang memang tidak menguasai sepenuhnya, atau diserahkan kepada swasta yang juga, karena swasta ya, ini kan uang saya, ngapain saya berikan ke orang? Nah itu tetap dikuasai, pelitnya luar biasa. Makanya kemudian di sini memang butuh penyeimbangan di situ. Baik, saya lanjutkan. Di antara negara yang menganut sistem campuran ini, Indonesia jelas. Jadi tidak liberal, tidak pula seperti Cina atau seperti Korea. Kemudian India, Filipina, Malaysia, Maroko, Prancis, Mesir, dan Australia itu menggunakan sistem campuran ini. Jadi antara pasar yang full, tapi dibatasi oleh negara. Jadi ada unsur sosialnya. Baik, kita lihat apa kelebihannya. Fluktuasi ekonomi menjadi lebih terjaga dan stabil. Kenapa? Karena negara turut serta, kan gitu, membatasi. Hak perekonomian individu bisa diakui serta didukung oleh pemerintah, tetapi tidak mutlak, ada batasan. Kalau kemudian misalnya ada orang menguasai taruh 50 juta hektar hutan, bagaimana kira-kira? Wah ini bahaya. Nah itu kan. Dia bisa mengatur harga. Nah ini dibatasi oleh pemerintah. Kemudian dalam sektor ekonomi, pihak swasta dan pemerintah dapat dibedakan secara jelas. Ciri khasnya bagaimana? Kalau swasta itu biasanya efisien. Kalau pemerintah boros. Itu salah satu cirinya. Sebab apa? Ya kan uang negara. Kita agak boros sedikit, kita ambilkan untuk ini, untuk itu, nggak masalah. Tapi kalau perusahaan dipakai boros, direkturnya marah-marah, kamu habiskan kemana uang-uang ini, perusahaan ini? Rugi kita. Itu dipecati orang-orang yang tidak efisien itu. Jadi terlihat jelas. Kemudian kekurangannya, ya, jika pihak swasta mendominasi ekonomi, maka akan memunculkan monopoli. Itu jelas itu. Pasti memunculkan monopoli. Nah, contoh misalnya dalam dunia telekomunikasi.
apa kartu yang paling banyak dipakai orang? Kenapa begitu? Sinyalnya kuat. Ada di mana-mana kan? Nah itu dia pertama dan sebagainya. Meskipun ada perlawanan dari punya Indosat, punya Excel macam-macam, tetapi itu yang kemudian terkenal. Jadi kalau seandainya Indosat itu dibeli sahamnya oleh Telkomsel ataupun yang lain dibeli juga oleh Telkomsel, digabungkan, otomatis seluruh komunikasi Indonesia ini dikuasai oleh satu orang. Nah kalau dikuasai satu orang, bagaimana kira-kira? Harganya terserah dia, mau dinaikkan, nggak ada pilihan, orangnya sudah saya beli, nggak ada lagi. Tapi begitu ada saingan, Indosat ada, ini ada, Tri ada, terjadi keseimbangan sehingga Telkomsel tidak sewenang-wenang. Nah, itu idea. Baik. Kekurangan yang berikutnya, apabila pihak pemerintah yang lebih mendominasi, maka bisa menyebabkan terjadinya etatisme. Etatisme itu begini, perusahaan-perusahaan itu seakan-akan milik negara. Jadi dia pakai ekonomi campuran tapi rasanya kayak komunis. Nah itu kenapa didominasi oleh negara. Jadi karena dia ada di tengah-tengah, kan campuran ya, campuran antara pasar dengan komando tadi. Jadi tergantung tarik-tarikannya. Kalau pemerintah kuat, akhirnya jadi sosialis. Tapi kalau swastanya kuat, akhirnya jadi liberal. Nah, itu. Nah ini tergantung siapa yang kemudian nanti menetapkan undang-undang di dalam negara. Baik, di antara contoh-contoh sistem campuran, kalau di Indonesia ada namanya sistem ekonomi kerakyatan. Baik, saya tidak akan panjang lebar di sini, lewat saja sekedar kita tahu saja ya namanya. Kemudian sistem ekonomi Indonesia kita lewatkan juga, ya, karena sudah termasuk dalam kelompok sistem ekonomi campuran. Yang penting sekarang analisisnya, karena seluruh kajian kita hari ini kan kita ingin melihat ekonomi ini, sistem-sistem ini, kalau di kacamata Islam bagaimana? Jadi kita lihat ada beberapa titik yang saya tulis di sini. Kita akan analisis, kita akan periksa sistem-sistem ekonomi itu. Nah, yang pertama terkait tentang kepemilikan harta. Di ekonomi komando, kepemilikan harta dimiliki oleh pemerintah negara. Komunis kan begitu, sosialis begitu. Sementara di kapitalisme, kepemilikan harta dimiliki oleh swasta. Bagaimana dengan Islam? Kalau Islam, seluruh kepemilikan harta itu milik Allah. Nah ini yang membedakan. Iya kan? Milik Allah yang kemudian nanti diamanahkan kepada manusia. Itu yang membedakan. Beda kan? Terasa betul gitu loh. Gitu. Tapi apakah kemudian manusia berarti tidak memiliki apa-apa? Tetap disebutkan memiliki, ya kan? Yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan begitu. Allah ciptakan untuk kalian. Yang berarti manusia itu memiliki apa yang ada di dunia ini hanya sekedar perwakilan Allah sebagai khalifah. Nah itu, mewakili pengelolaan. Jadi bukan pemilik hakiki. Sebab kalau pemilik hakiki dia merasa ini milik dia semua, sewenang-wenang. Tapi karena dia tahu ini milik Allah yang dititipkan kepada dia, amanah kepada dia, maka kaum muslimin saat berekonomi itu yang diingat ini barangnya Allah. Jangan sampai boros, jangan sampai tidak efisien. Nah itu selalu begitu. Itu kaum muslimin, makanya membedakan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ekonomi komando itu terikatnya dengan pemerataan pemerataan sosial atau pemerataan harta negara kepada seluruh rakyat. Di pemerintahan atau ekonomi kapitalis itu terikatnya kepada keuntungan. Pokoknya saya mau nyari untung. Kapitalis itu begitu. Tapi kalau di dalam Islam, seluruh kegiatan ekonomi itu terikat dengan akidah. Yang pertama itu. Akidah maksudnya bagaimana? Sebab seluruh ekonomi itu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Bukan kemudian nyari keuntungan, enggak. Nyari ridho Allah. Keuntungan tuh nomor 2 lah, atau nomor sekian lah. Tapi yang pertama ridho Allah. Jadi makanya kemudian aturan tentang tidak boleh riba, tidak boleh ada tipu-menipu, tidak boleh ada barang yang nggak jelas dalam jual beli. Itu semua kenapa? Nyari ridho dari Allah Subhanahu. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu bagaimana? Mengatur perekonomian kaum muslimin. Jadi contoh misalnya yang paling kecil ya. Misal boleh tidak kemudian ada orang
setelah menjual, lalu dia menyesal, dia minta dibatalkan akadnya. Dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau di sistem kapitalis, Anda sudah tanda tangan, uang sudah saya terima, barang Anda sudah ambil, nggak boleh balik. Itu. Tapi dalam Islam, kalau ada orang menyesal, Rasulullah sebutkan, kalau ada penjual menyesal, maka berikanlah, ya, turuti penyesalannya itu, jadi dikembalikan. Nah, itu. Jadi ada unsur akhlak di situ, ada unsur ini saudara saya. Nah, itu. Ini yang membedakan. Ya. Kemudian keterikatan syariat, ya, macam-macam. Ya, dari segi tidak boleh ada doror, tidak boleh membeli barang yang kemudian membahayakan orang atau melakukan tindakan usaha yang kemudian merusak seluruh masyarakat misalnya. Nah, itu ada ikatan-ikatan seperti itu. Tapi di sistem ini, sistem baik yang pasar ataupun sistem komando, tidak ada seperti itu. Jadi nggak ngurus. Nah, ini bedanya. Ya. Baik, kemudian yang keempat, dari sisi kepentingan individu dan kepentingan umum. Ya, kalau yang sistem pasar, pasti kepentingan individu yang kuat, ya kan? Atau kepentingan perusahaannya. Kepentingan umum, masa bodoh. Gitu. Sebaliknya, dalam ekonomi komando, yang dipentingkan adalah kepentingan umum. Perusahaan tidak penting. Yang penting masyarakat sejahtera. Kemudian, Islam bagaimana? Islam menghormati kepentingan individu. Anda mau berusaha, terus kemudian jadi kaya. Karena itulah kemudian dalam Islam itu tidak ada yang namanya pengaturan harga. Suatu ketika ada para sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini musim paceklik, harga gandum mahal. Apakah Anda tidak bisa membatasi harganya itu supaya tidak melebihi kemampuan kami? Apa jawab Rasulullah? Harga itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang menetapkan berdasarkan takdirnya, naik dan turunnya itu. Bagaimana saya bisa ngatur begitu? Tetapi yang dilakukan oleh pemerintahan Islam itu memang tidak mengatur negara, tapi ngasih zakat. Anda miskin, ya kasih duit supaya Anda bisa beli. Itu tidak ada dalam sistem ekonomi yang lain. Ya. Harga boleh naik, tapi Anda bisa beli. Kok bisa beli? Karena pemerintah ngasih uang ke Anda supaya bisa beli. Itu yang membedakan. Dijamin. Jadi secara individu diberi kebebasan, tapi kepentingan umum negara menjamin sehingga tercukupi. Itu yang terjadi. Maka kemudian di masa Rasulullah ketika habis perang Khaybar lalu kemudian dapat harta rampasan perang, ya, itu ya Rasulullah, saya punya utang sekian tidak bisa bayar, ana aula bi. Dibayar oleh Rasulullah, hutang. Itu. Maka kemudian zakat yang disebut sebagai al-gharibin, ya kan? Itu kan sebenarnya untuk orang-orang yang bangkrut, punya perusahaan besar miliaran, bangkrut, terlilit hutang. Siapa yang bayar hutangnya? Pemerintah. Apa ada negara sosialis ataupun negara kapitalis yang mau membayar hutang perusahaan bangkrut? Tidak ada. Itu kaum muslimin, Rasulullah menjamin itu. Baik, saya lanjutkan. Kebebasan individu ini kalau di sistem pasar tentu saja bebas, ya, inovasi terserah, bahkan termasuk yang kemudian melanggar syariat. Contoh misalnya ada teknologi cloning misalnya. Ya. Kalau cloning hewan masih lumayan lah, cloning manusia, gitu. Atau kemudian pasar bebas jual beli daging manusia yang haram-haram begitu. Itu. Ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kan tidak terkontrol karena dianggap ini kan kebebasan individu. Tapi dalam Islam tidak, ini berbahaya. La dororo wa la diroro. Tidak boleh ada yang membahayakan seperti itu. Ya. Terus kemudian tentang wewenang negara di dalam Islam diberikan kewenangan kalau kemudian ada individu atau satu kelompok yang kemudian membahayakan seluruh masyarakat. Jadi kan prinsip itu tadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu, wala tufsidul fil ardi ba'da islahi. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Jadi kalau kemudian ada perusahaan yang gara-gara dia mendirikan pabrik lalu kemudian mencemari seluruh wilayahnya, nah ini di stop oleh pemerintah. Sebab apa? Bukan Anda karena inovasinya, tidak, karena Anda merugikan orang lain. Nah itu di stop di situ. Kemudian terkait tentang bimbingan konsumsi, kalau di sistem ekonomi yang lain itu tidak ada batas, ya. Tidak ada batas. Anda mau beli Ferrari 10 silakan,
meskipun tidak pernah dipakai. Nggak ada batas, ya kan? Tapi dalam Islam tidak. Bahkan Rasulullah misalnya menyebutkan untuk rumah saja, rumah itu kamar harus sesuai dengan penghuninya. Satu untuk penghuni rumah, satu untuk istri dan anaknya, lalu kemudian untuk tamu. Lebih dari itu, falis syaitan. Disebutkan Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kemudian bayangkan ada orang, ya contoh misalnya pemain basket Amerika itu, dia punya mansion isinya luasnya sampai berapa 16 hektar barangkali. Ya. Kamarnya ada sekitar 400 kamar. Yang dipakai cuma satu kamar saja yang paling besar. Nganggur yang lain. Ini bagaimana dalam Islam? Tanya banyak. Sebab apa? Dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya israf, berlebih-lebihan itu. Sebab apa? Yang seperti ini apa? Penghambur-hamburan harta Allah. Nah, ini dia. Ini yang membedakan. Baik, kemudian tentang petunjuk investasi. Petunjuk investasi dalam artian kalau misalnya di ekonomi kapitalis itu kan orang bebas saja. Sumbernya dari mana, apakah kemudian perusahaannya itu merugikan atau tidak masalah. Nah, adapun kalau dari ekonomi komando, ya tentu saja seluruh investasi itu ditangani oleh negara. Nah, bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Investasi ada yang namanya mudharabah, kita kenal ya. Ada yang kemudian musakot, orang kemudian mengelola tanah orang lain nanti dibagi dua hasilnya, itu ada. Artinya apa? Investasi selama kemudian tidak ada kedoliman. Sebab bisa jadi ada investasi yang merugikan orang lain. Ya, sekedar contoh misalnya dalam Kitabul Buyut itu Rasulullah mengatur kalau Anda mau kerjasama, pemilik tanah tidak bisa bercocok tanah. Tapi ada orang petani yang tidak punya tanah, lalu kerjasama, ya, menanami seluruh tanah itu. Maka si pemilik tanah tidak boleh menentukan saya nanti ngambil keuntungan yang bagian ini ya, kamu yang bagian ini. Tidak boleh. Kenapa? Iya kalau kemudian panen semua, kalau ini gagal panen terus ini panen, kan rugi. Jadi bagaimana? Ya hitung semuanya, nanti untung ataupun rugi dibagi dua. Nah, jadi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam itu dipegang erat-erat. Tidak bisa kemudian dalam investasi itu ada yang rugi, ada yang untung terus. Nggak boleh. Kemudian yang lain yaitu terkait tentang zakat. Ini yang memang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Jadi sistem ekonomi tidak kenal, ya betul memang mereka ada charity istilahnya, ya, ngasih sumbangan, terus kemudian perusahaan itu punya CRM istilahnya, yang kemudian dana-dana mereka digunakan untuk bangun masjid sedikit-sedikit. Tapi Islam itu punya zakat. Nah, zakat ini betul-betul kemudian mencegah harta itu dikuasai oleh konglomerat saja. Kenapa kemudian zakat emas itu 85 gram? Sebab 85 gram sekarang berapa? Taruh misalnya 150 juta gitu ya, atau 100 juta. Nah, ini kalau kemudian ngendap di rekening selama setahun, ekonomi macet. Coba kalau kemudian diinvestasikan, diusahakan, sehingga orang bisa bekerja di situ. Bekerja menghasilkan uang, dia bisa ngasih makan, ekonomi bergerak. Jadi zakat itu, ketika orang fuqara tidak mampu beli apa-apa, dapat uang dari pemerintah zakat, ya, maka dia bisa beli baju misalnya. Baju dari mana? Dari pembuat baju. Kainnya dari mana? Dari pembuat kain. Bahan kainnya dari mana? Dari petani kapas. Gerak semua. Nah itu. Nah ekonomi itu. Jadi ketika ekonomi satu bangsa macet, begitu dengan adanya zakat bergerak lagi. Nah, ini yang membedakan. Jadi zakat itu ibarat jaring pengaman sebenarnya. Tapi kaum muslimin menganggapnya hanya sekedar kewajiban harta, padahal nggak begitu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Baik, kemudian yang terakhir terkait tentang larangan riba yang di sistem apapun ini memang tidak jadi persoalan. Yang penting untung, baik sistem pasar ataupun sistem komando selalu itu. Jadi terkadang ada sistem pasar memang investasi apapun yang mengandung riba no problem. Yang penting kami bisa bayar. Adapun sistem komando, misalnya negara komunis begitu ya, atau negara sosialis, ada negara lain yang ingin investasi pakai riba juga tidak masalah, berjalan. Tapi kalau kaum muslimin tidak, sebab apa? Begitu menggunakan riba, ini kemudian akan memunculkan kedoliman terus-menerus. Ini yang sebab apa? Disebutkan dalam Al-Quran, baik masalah riba itu, la tadlimuna wala tudlamun. Jangan sampai kalian mendolimi orang lain, jangan sampai didolimi oleh orang lain. Nah ini, baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini sudah tayang 1 jam ini. Jadi
dari ini kita bisa melihat banyak dari sisi-sisi ekonomi Islam itu yang mendahului ini. Jadi bukan berarti kemudian ini baru munculkah ekonomi Islam? Tidak. Ekonomi Islam itu sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Berubah banyak hal yang kemudian memunculkan barokah yang luar biasa. Sebab apa? Tujuan ekonomi Islam berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mencegah kekacauan ekonomi, ya kan? Tapi ekonomi Islam itu tujuannya apa? Mencari yang namanya al-falah. Apa itu al-falah? Kejayaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang berbeda. Karena itulah kemudian salah satu contohnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu terkenal sebagai konglomerat, pengusaha besar di masa Madinah. Ketika datang barang dagangan beliau dari Syam, kurang lebih sekitar 200 ekor onta, yang satu ekor onta itu muatannya kalau zaman sekarang seukuran satu pickup. Nah itu. Kalau 200 kan berarti sekitar 200 pickup lah gitu ya. Datang ke Madinah. Para pedagang Madinah pengen gula semua. Karena apa? Nggak ada barang. Tapi pengen gula, kami beli. Kata Utsman, enggak. 2 kali lipat. Kami beli 2 kali lipat. Enggak. 5 kali lipat. Enggak. Terus kalau nggak Anda jual, gimana? Siapa yang mau beli di atas 5 kali lipat? Akan ada yang beli dari saya 10 kali lipat. Gila kan? Kayak gitu. Bagaimana mungkin ada orang yang membeli makanan, membeli barang dagangan kamu dengan harga 10 kali lipat? Ada. Siapa? Allah. Ada. Allah. Akhirnya apa? Seluruh 200 ekor onta yang isinya penuh makanan dari luar tadi dibagikan gratis. Saya keuntungan 10 kali lipat. Anda nawarkan 5 kali lipat, saya dapat 10 kali lipat. Nggak masuk akal. Coba kalau zaman sekarang seperti itu. Ini yang membedakan. Itu. Jadi setiap elemen kaum muslimin yang kemudian terikat dengan akidah, akhlak dan syariat tadi, itu tindakannya seperti itu. Dia akan melihat jauh ke depan, melintasi batas dimensi dunia. Dia akan melihat, oh ini pahala 10 kali lipat. Makanya kemudian kita lihat keajaiban-keajaiban, termasuk juga barokah yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, lalu kemudian masa-masa berikutnya. Kenapa? Kan itu tadi, ekonominya berada. Jadi sekarang barulah ya memang ekonomi Islam ini ketinggalan kurang lebih sekitar 50 tahun, tapi teorinya saja, prakteknya sudah lama. Nah itu. Makanya kemudian diteorikan ulang supaya sesuai dengan perkembangan zaman, yang kemudian nanti ditawarkan kepada pemerintahan, ayo siapa yang mau. Dan alhamdulillah Indonesia itu sudah mulai ada undang-undang ekonomi Islam. Sehingga kemudian ya perbankan Islami, terus kemudian macam-macam. Sehingga kemudian banyak unsur-unsur ekonomi yang bisa dijalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, ikhwani fillah rahmatullah, barangkali itu yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari pencerahan sedikit ya. Saya tidak bisa bicara banyak, hanya sekedar apa yang saya tahu saja. Saya persilakan barangkali ada pertanyaan. Sebentar saya kembalikan ke MC dulu. Atau Alhamdulillah, penjelasan dari Ustaz Fathullah mengenai sistem perekonomian dunia. Barangkali dari para santri yang mau bertanya, silakan. Berdiri kemudian mengatakan pertanyaan. Santri dulu ya. Iya, saya santri juga. Santrinya Ustaz Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Ilmu yang baru buat kita ya. Belum pernah kita mendapati penjelasan peta tentang konsep ekonomi di dunia ini. Pertanyaan saya ada yang ini saya dengar langsung dari di antara kaum muslimin. Ada yang mengatakan kalau ekonomi Islam ini hanya angan-angan gitu. Artinya ya untuk zaman sekarang itu irrelevan, tidak relevan. Angan-angan yang hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman katanya begitu. Padahal orangnya muslim gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang secara nyata kita belum bisa membuktikan kalau itu bisa dilaksanakan ya.
artinya belum faktual. Kecuali kalau kita kembali ke zaman sebelum adanya revolusi Prancis dan secara akal begitu Ustaz. Berapa tahun lagi kiranya kita bisa mencapai itu? Dan ya di mana begitu? Apa aja langkahnya? Yang pertama dan yang kedua. Baik ya. Atau di sini. Yang pertama tentang Muslim yang Meragukannya. yang meragukan. Penerapan Kedua, konsep Islam. Tentang kapan kira-kira? Seberapa lama lah butuh buat ini? Baik. Ya, terkait tentang Muslim yang meragukan ini yang pertama tentu saja bicara tentang keimanan. Ya, kembali lagi kepada keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada wahyu. Sebab sumber dari ekonomi Islam itu sumbernya memang dari Al-Quran dan As-Sunnah, panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, yang kemudian dijabarkan lebih jauh dengan Sunnah, prakteknya Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan dengan praktek khilafah Ar-Rasyidah, dari mulai masa Umar bin Abu Bakar Siddiq sampai masa Ali bin Abi Thalib, lalu dilanjutkan oleh pemerintahan khilafah berikutnya. Jadi ketika itu merubah tatanan dunia, ya sekedar contoh begini. Dulu ya, sebelum Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, seluruh dinar kaum muslimin itu sumbernya dari Romawi. Dicetak di Romawi, gambarnya gambar Heraklius atau Herodotus, siapalah gitu ya, kaisar-kaisar mereka, yang kemudian pada aslinya dinar-dinar emas ini itu tidak boleh keluar dari Romawi. Aslinya begitu, hanya boleh digunakan oleh penduduk Romawi. Tapi karena bangsa Arab itu sudah lama berdagang melalui jalur sutra dan seterusnya, sehingga akhirnya uang-uang itu merembes ke mereka. Kalau di Persia, uang di dirhamnya merembes juga ke ini. Nah, di masa Umar bin Khattab, beliau ingin moneter kaum muslimin itu dikuasai oleh kaum muslimin sendiri. Bagaimana caranya? Ketika beliau menaklukkan, ya kan, di masa Amr bin As menaklukkan wilayah Mesir, itu ditaklukkan juga tambang emas milik Romawi di situ. Yang ternyata di situ adalah pusat pencetakan uang mereka, pencetakan uang dinarnya itu karena tambang emas tadi. Akhirnya Umar bin Khattab, sudah, tambang emas ini milik negara, milik seluruh kaum muslimin, tidak boleh dikuasai oleh swasta. Karena ini kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu. Akhirnya dicetaklah kemudian uang-uang dinar baru yang bertuliskan la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, itu awal. Nah, dari sini kita lihat betapa ekonomi Islam itu merubah sedikit demi sedikit sistem yang ada di wilayah Jazirah Arabia. Awalnya memang mengikuti gaya perdagangan Romawi, gaya perdagangan Persia, karena mereka perdagangan gitu. Terus kemudian tradisi riba dan seterusnya. Lama-lama kemudian dibersihkan gitu. Sehingga akhirnya karena seluruh kerusakan ekonomi itu dihapuskan oleh kaum muslimin, yang muncul barokah. Kenapa? Sampai kita bayangkan begini, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau membuat diwan, namanya Diwanul Mal, catatan harta, di mana seluruh hasil khilafah, seluruh hasil negara itu disimpan di gudang, lalu kemudian disensus seluruh penduduk kaum muslimin dimanapun berada, dikasih jatah, tiap orang sekian ratus dirham per tahun, dikasih pakaian setiap tahun berapa lembar, seperti itu. Lalu kemudian semua orang dipanggil, dibagi, itu cukup untuk makan setahun. Itu di masa Umar bin Khattab. Di masa Ali bin Abi Thalib lebih hebat lagi. Itu pernah gudang ini oleh beliau dikosongkan. Pokoknya habiskan untuk seluruh kaum muslimin. Habis sudah. Nggak ada lagi Baitul Mal. Nggak lama sebulan kemudian datang dari Bahrain. Harta satu gudang lagi. Akhirnya kemudian oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagi semuanya. Habis. Yang kemudian beliau sholat sunnah di gudang tersebut. Kenapa Anda sholat sunnah di sini ya Amirul Mukminin? Biar gudang ini nanti di akhirat menjadi saksi. Saya tidak mencuri sedikit pun. Saya tidak dolim. Itu dihabiskan semua. Yang kemudian masyarakat sampai heran. Wahai Amirul Mukminin, kami sudah terima cukup untuk 1 tahun. Kenapa ditambah lagi? Zaman sekarang ini nggak ada. Gitu. Anda dapat bantuan sosial bantuan BLT ya, bantuan ini
yang langsung itu berapa? Cukup untuk berapa bulan? Di zaman itu tiap orang kaum muslimin itu cukup untuk hidup 1 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat ekonomi kaum muslimin itu betul-betul maju luar biasa sampai mampu. Nah, kalau kita mempelajari sejarah ekonomi Islam ini, mestinya kita ngiler kan begitu. Pingin Indonesia punya ekonomi seperti itu, di mana masyarakatnya kemudian sampai nolak dikasih-kasih. Kenapa? Sudah cukup. Tapi kenapa kemudian ini? Nah, ini yang pertama kemungkinan sebabnya karena imannya kurang, yang kedua barangkali kurang belajar. Udah itu aja. Kurang baca. Makanya dulu baca. Banyak baca. Yang kedua, kapan kira-kira? Nah, ini saya dapat kebetulan ya, dapat catatan dari seorang bankir muslim. Kenapa kemudian ekonomi Islam ini di Indonesia belum semarak, ketinggalan? Ya tentu saja sebab kaum muslimin itu kalau bisa dibilang dibandingkan sejarah perbankannya itu ketinggalan sekitar 60 sampai 80 tahun. Jadi bank konvensional pertama itu sudah muncul di zaman Belanda. Sementara bank syariat, ya, bank muamalat itu baru muncul tahun berapa? Tahun 2000. Soeharto ya. Ya, tahun 2000-an barangkali atau tahun berapa begitu kan. Nah, artinya ada perbedaan kurang lebih sekitar 60 tahun. Maka kita ini ibarat ketinggalan 60 tahun startnya. Tapi tidak perlu kemudian kita merasa minder, tidak. Sebab apa? Sekedar contoh saja, perbankan syariah itu mengalami over likuiditas. Over likuiditas itu begini. Namanya bank itu kan mengumpulkan dana. Ya. Masyarakat nyimpan, nabung di situ, ada yang nyimpan deposito, macam-macam. Kalau misalnya bank BCA atau bank Mandiri misalnya, terkumpul dananya barangkali mungkin 500 triliun untuk seluruh Indonesia gitu ya. Tapi itu dipinjam oleh perusahaan-perusahaan besar untuk investasi, untuk macam-macam, bangun pabrik segala macam. Nah, perbankan syariah itu juga mengalami itu banyak harta masuk. Tapi masalahnya terlalu banyak uangnya, tidak ada yang ngambil. Kan aneh, uang terkumpul tapi orang tidak mau. Padahal bisa dilihat kalau membandingkan ini sehat, berarti uangnya banyak. Ini uangnya dipinjemin orang semua. Berarti kan bermasalah sebenarnya. Jadi mestinya perbankan syariah itu dilihat kalau over likuiditas berarti punya kesempatan lebih banyak. Kita bisa mengambil keuntungan lebih banyak. Sebab apa? Orang yang punya dana besar lalu kemudian saya bisa tidak dibantu untuk membuat pabrik? Oh ya, saya buatkan. Otomatis karena dananya ada, syaratnya menjadi mudah. Ya. Terus kemudian marginnya, keuntungannya itu juga bisa diatur lebih rendah daripada dengan perbankan konvensional itu yang sudah kehabisan dana tadi. Bisa dibayangkan begini, kalau seandainya bank-bank konvensional itu seluruh nasabahnya menarik dananya, mereka kolaps. Ya, kenapa kolaps? Karena dananya itu sedang dipinjamkan ke perusahaan tepung, ke perusahaan mie, ke perusahaan mobil, itu kan semuanya ngutang mereka, utang ke bank itu. Yang kemudian kalau seandainya dana ini dicabut, kolaps mereka, banknya nggak ada dana. Sebab yang ada di rekening mereka cuma 10% dari seluruh dana nasabah itu. Tapi kaum muslimin melalui bank muamalah atau bank syariah itu over likuiditas. Artinya apa? Dana cairnya itu masih sangat banyak. Jadi seandainya mereka tarik, nggak kolaps. Nah itu berbeda. Nah maksudnya kan ini kan menjadi pertimbangan. Nah tapi kesadaran masyarakat memang perlu dibangun. Jadi butuh edukasi. Kita sebutkan. Anda pilih mana? Nikah atau zina? Nikah lah, ada barokah, begini-begini, dan lebih murah. Kenapa lebih murah? Iya, Anda kalau kemudian sekali melacur, itu berapa ratus ribu dihabiskan. Sementara untuk istri bagaimana? Itu kan lebih murah kan? Tapi kenapa Anda lebih memilih yang haram dibanding memilih yang halal? Kan begitu. Begitu juga dalam bank konvensional itu, kita katakan bank konvensional itu kan kita kan basisnya riba, itu otomatis seperti berzina, kan? Hukumannya kan seperti berzina. Kenapa Anda lebih memilih yang ini cepat, padahal kemudian ancamannya luar biasa dibanding memilih perbankan syariat yang kemudian ada barokah di situ. Jadi pengenalan edukasi memang terus berjalan, tapi ya karena kita memang ketinggalan 60-80 tahun tadi, itu proses. Ya, jadi kalau bisa kita lihat fatwa-fatwa asatid kita dulu, itu memang
sesuai dengan zamannya. Tapi kita sekarang perlu butuh refresh dari fatwa-fatwa itu melihat perkembangan zaman juga. Baik, jadi saya insya Allah kalau diperkirakan ya ini butuh mungkin 25-50 tahun lagi lah. Gitu. Sebab apa? BCA pun sudah melirik syariah juga gitu. Sebab apa? Orang Cina juga nggak mau ternyata ini dikenai riba itu. Iya. Gitu, pengusaha-pengusaha mereka. Baik, silakan Ustaz. Betul yang lain. Bisa mana bisa. Baik, sudah tidak ada. Ini ya. Betul. Sudah terjawab. Ya nanti bisa dilanjutkan. Betul. Saya pernah menemui di Shopee itu ada orang jual untuk jual buku itu cuma PDF, harganya lebih murah, dijual 1.000, 2.000 gitu. Nah, itu kalau dalam pandangan Islam bagaimana? Ekonomi Islam itu merugikan Penulisnya. Bagaimana? Baik, jadi ini masuk dalam kelompok pembajakan ya. Hak cipta gitu. Jadi kalau dalam kajian atau tinjauan fikih, semua manfaat yang diadakan oleh seseorang maka itu termasuk sebagai hartanya. Jadi penulis ataupun ya kita katakan dengan istilah yang keren konten kreator gitu ya. Itu kan dia membuat hasil karya tersebut ada manfaat. Nah, itu. Maka semua manfaat dianggap sebagai harta. Karena dianggap sebagai harta, maka tidak boleh kemudian diambil begitu saja. Sehingga rata-rata ulama itu menyatakan pelanggaran hak cipta itu sama dengan pencurian. Ya, yang seperti itu tadi. Gitu. Makanya kalau saya pribadi, ini Windows serial sudah resmi. Ya, saya sudah tidak pakai CorelDRAW sudah lama. Photoshop sudah tidak ada, saya pakai yang versi Inkscape sama itu. Ya itu tadi, menghindari Word saya ini juga serialnya juga asli. Gitu. Tidak pakai begitu lagi sudah. Ya berubah, artinya kalau saya kemudian mempromosikan ekonomi Islam, saya masih melanggar begitu juga ya, seperti unsur munafik dalam diri kan begitu. Istiqomahnya kan dibutuhkan juga. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan PDF yang kemudian disebut? Ya tentu saja itu pencurian. Jadi yang menyebarkannya lalu kemudian mengambil keuntungan, atas dasar apa dia mengambil keuntungan itu? Gitu. Ya. Nah, silakan mungkin yang lain. Ya ada yang menganggap ini ya, kalau pemiliknya itu kafir maka halal. Jadi kayak Microsoft kan. Baik, sebenarnya ya, hal yang seperti ini terjawab dengan tindakan Rasulullah SAW saat beliau di Madinah. Jadi beliau misalnya menghormati hak milik para Yahudi. Ya, mereka punya pertanian kurma, ya. Kemudian mereka punya pasar Koinuko, gitu kan. Terus kemudian dengan orang-orang musyrik itu beliau tidak pernah kemudian merampok domba-domba mereka, malah menawarkan membeli. Gitu. Yang menunjukkan bahwasanya harta-harta mereka itu juga dalam pandangan Islam mahfud, terlindungi. Gitu. Makanya kemudian sampai di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sampai ada salah seorang putra sahabat yang digelandang oleh kelompok Khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib itu menyatakan, jadi orang-orang Khawarij ini ada babi nih. Babi tentu saja yang berternak kan pasti orang kafir ya. Jangan dibunuh, ini punya ahlu dhimmah. Kafir dhimmi, jadi tidak boleh dibunuh itu babi. Nah, si anak sahabat ini ada yang lebih haram lagi daripada babi itu. Apa? Aku ini muslim. Kenapa kalian belenggu aku seperti lawan kalian? Gitu. Babi saja kalian bebaskan, kenapa muslim kalian belenggu? Saya ini muslim. Ada yang lebih haram lagi daripada babi itu.
Yang di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian harta benda, termasuk harta benda orang kafir, dhimmi, itu dilindungi. Nah sekarang problemnya, apakah kemudian Amerika itu kita katakan kafir harbi atau tidak? Ini saja, ya kan? Ya tapi itu permasalahan politik, tidak lagi dalam lingkup ekonomi Islam sudah. Baik, silakan. Berarti semua aplikasi di Anda juga harus fair. Mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Ya kalau saya lebih cenderung kalau memang tidak mampu beli lisensi Windows ya sudah pakai Linux saja gratisan. Linux itu untuk mengajarkan hacking, mengajarkan macam-macam jauh lebih bagus. Tapi saya yakin tidak sabar. Linux seperti itu. Tadi itu meskipun nggak merugikan ownernya itu tetap Sebentar, istilah merugikan tidak merugikan ini yang ukur siapa? Kan begitu. Jadi dia ada hak, tapi kemudian dipakai. Jadi di sini tinggal melihat apakah kemudian dia ada keridhaan atau tidak. Jadi contoh misalnya Imam Bukhari menulis kitab ini bertahun-tahun, gitu kan? Kalau tidak salah disebutkan riwayatnya 18 tahun untuk menulis Sahih Bukhari itu. Yang kemudian disalin silakan bebas, mau difotokopi, mau difoto, mau ditulis hadisnya ulang, Rawahul Bukhari, itu beliau tidak komplain sama sekali, ya kan? Tapi inilah perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kapitalis itu selalu mengukur saya harus dapat keuntungan. Saya bikin software Microsoft Office, Anda harus bayar. Nggak urus kamu miskin atau enggak. Kalau miskin nggak usah pakai, gitu. Pakai yang murahan saja. Itu punya Linux, Open Office, nah itu. Tapi Imam Bukhari lihat ini, yang dari ekonomi Islam. Beliau bikin kitab-kitab ini, ya, gratis. Silakan dipakai. Kenapa? Saya pengen ilmu bermanfaat, pahalanya akhirat. Itu yang membedakan. Makanya kemudian kenapa di masa abad kelima itu kaum muslimin menjadi pemimpin dunia, kan itu tadi dorongan kemajuannya bukan dorongan cari fulus, tapi cari pahala. Nah ini yang membedakan. Nah sekarang kaum muslimin sudah lupa itu. Fulus, bagaimana cara cari fulus? Bukan cari pahala. Baik, silakan. Berarti kalau autor keridhaan itu juga bisa diukur dengan lisensi. Iya. Ya, ridho itu kan persetujuan baik dengan cara tersirat ataupun menggunakan lisan, termasuk juga yang seperti itu. Baik. Masih ada? Silakan. Azam. Arabnya riba di bank ini bagaimana? Karena kan menyarankan dari riba itu riba yang melibatkan, sedangkan yang tidak melibatkan itu masih boleh-boleh saja. Baik. Setahu saya, ya memang ada dua pendapat utama di situ ya. Nah, Jumhur, ya, termasuk pimpinan pusat ya, Dewan Disbah itu melihat seluruh riba baik yang berlipat ganda ataupun tidak berlipat ganda itu semuanya diharamkan. Itu karena itu dari Dewan Disbah sendiri itu seluruh akad-akad yang kemudian ada unsur ribanya yang kecil ataupun yang besar, berlipat ganda atau tidak berlipat ganda, itu semuanya terlarang. Nah, kita tentu saja di Bangil itu punya pandangan yang berbeda terkait itu. Ya, dengan sistem usul fikih yang berbeda dengan istimbat dari Dewan Hisbah. Karena itu kemudian saya berbicara tentang adanya riba tadi di dalam perbankan itu berdasarkan jumhur, tidak berdasarkan Bangil. Ya, kalau mau diskusi masalah itu, majelisnya tidak di sini. Tunggu lulus dulu kamu, baru kita bicara lebih jauh. Makalahnya itu, Ustaz. Oh begitu. Ya, supaya tidak terjadi dualisme pemikiran dulu. Nanti dulu. Ya. Baik. Ya, ini beliau nih yang termasuk sudah pernah dengar ilmunya. Baik, cukup ya. Silakan.
Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. La'allakum ta'qilun. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Tulutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.